Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja formal dan penguatan wirausaha secara inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasional, kemudian peningkatan aksesibilitas layanan ketenagakerjaan, kemudian pengarus utama agensi dalam pelatihan, penempatan dan kewirausahaan, serta penguatan tata kelola koordinasi multi pihak. Dari semua itu, kita akhirnya merumuskan dalam satu peta konsep, peta jalan atau roadmap mulai tahun 2025 sampai dengan 2030. Kita akan fokus pada 2025. Mohon maaf tulisannya kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam 2025 kita fokus pada penguatan fondasi akses dan data. Jadi penguatan fondasi akses dan data ini untuk menjawab isu strategis nomor 1, 3, dan 5. Yang pertama yang perlu dilakukan apa? Kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya, ini sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, begitu. Kemudian pemetaan penyandang disabilitas kemarin sudah, ya, usia 15 sampai dengan 50 tahun. Kenapa kok 15 Bapak Ibu? Karena kalau bisa kerja itu kan nggak 15 tahun ya. Itu untuk mendapatkan data. Oh nanti kalau 15 ini kan berarti calon tenaga kerja kan begitu. Sehingga kita punya data, diharapkan dari data tersebut nanti setiap tahun bergeser itu otomatis dia naik. Oh yang sekarang itu 15, berarti tahun depan sudah 16. Yang sebelumnya itu belum merupakan tenaga kerja, sekarang menjadi tenaga kerja. Kemudian ada database mengenai disabilitas. Ini yang bisa dimaksud oleh Pak Joko tadi, bahwa sebisa mungkin satu kota itu punya satu database yang itu bisa terintegrasi, bisa diakses oleh semua OPD, dinas-dinas terkait begitu, sehingga clear disabilitasnya. Kalau perlu ada dilakukan assessment untuk semua disabilitas, baik pada taraf intelijensinya, pada taraf bakat minatnya, termasuk dengan potensi yang dimiliki, gitu ya. Kemudian ada juga workshop sensitivitas disabilitas, kemarin sudah dilakukan launching berdikarikan disabilitas, penyusunan raperda, kemarin waktu pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh perwakilan Komisi C, kalau tidak salah, itu bahwa saat ini sudah dilakukan perumusan terkait dengan perda disabilitas, gitu, dan insya Allah mungkin dikejar tahun ini bisa untuk ditetapkan, begitu. Kemudian sampai yang terakhir adalah penyusunan roadmap inklusi tenaga kerja. Untuk 2026 kita sudah ke arah penguatan akses dan layanan publiknya. Untuk menjawab isu pertama dan ketiga, yaitu penguatan unit layanan disabilitas. Bapak Ibu di sini saya kemarin sudah mendengar bahwa sudah ada unit layanan disabilitas ya. Sudah ada ya? ULD-nya sama ya? Sudah ada. Sudah ada ya? Oh sudah ada ya. Kemudian alhamdulillah sudah ada dulu. Artinya tempatnya itu sudah ada, ya. Hanya perlu dilakukan semacam penguatan. Penguatan itu lebih ke bagaimana ULD ini bisa memaksimal potensinya. Bagaimana nanti kalau di pihak sekolah itu punya kendala dalam melayani anak bukan di sekolah, itu bisa mendapatkan pendampingan dari unit layanan disabilitas, bahkan mungkin dari unit-unit yang lain. Kemudian ada implementasi perda, pengukuran potensi bakat dan minat, pelatihan vokasi dasar dan upskilling, kemudian sosialisasi ke UMKM, MOU dengan BUMD sampai dengan job canvassing dan job fair inklusi. Untuk 2027 kita fokus pada penguatan kompetensi SDM. Itu untuk menjawab isu 2 dan isu 4, yaitu apa? MOU dengan BUMN, BUMD, capacity building, petugas layanan dan infrastruktur, termasuk ini Bapak Ibu sekalian, yang poin capacity building ini, itu salah satunya apa? Semua layanan publik alangkah lebih baiknya itu memiliki SOP pelayanan terhadap disabilitas ataupun kelompok rentan. Gitu ya, ada SOP-nya. Oh bagaimana kalau ada yang mau ngurus KTP, dia tunanetra, itu ada SOP-nya. Oh bagaimana cara mendampinginya, begitu. Harus ada SOP-nya. Dari semua instansi itu yang paling komplit setahu saya berdasarkan dari rumah sakit. Rumah sakit itu ada terapi itu untuk terapi ini sudah ada SOP-nya masing-masing. Nah, diharapkan selain SOP itu diharapkan petugas pelayanan itu juga mendapatkan semacam
pelatihan. Oh, bagaimana supaya bisa memberikan layanan secara prima tadi. Gitu ya. Kemudian ada dukungan sarana prasarana, upskilling, skema magang, sistem job matching sampai dengan konselor kerja inklusif. Konselor penting nggak Bapak Ibu? Penting. Saya yakin di beberapa dinas itu sudah ada keterwakilan dari teman-teman disabilitas di situ begitu, atau mungkin di pihak dinas pendidikan pasti kan ada sekolah-sekolah yang di situ ada disabilitasnya. Nah, konselor ini menjadi salah satu poin penting bagaimana jika ada masalah tadi, ada kendala dalam akademik atau non akademik bisa terlayani melalui ULD, dan di ULD pasti ada semacam konselornya kan begitu. Nah, itu penting. Itu menjadi menciptakan suatu circle untuk bisa menciptakan layanan yang prima. Tahun 2028 ada perluasan kesempatan dan wirausaha inklusif, itu pembentukan inkubator wirausaha, fasilitasi kurs dan akses pemodalan, pendampingan mentor bisnis, kemudian pelatihan digital marketing, kemitraan dengan marketplace dan sebagainya. Saya pikir pelatihan digital marketing dan kemitraan dengan marketplace ini menjadi penting. Karena apa? Satu, biayanya lebih murah. Mau promosi lewat e-commerce atau digital itu kan lebih murah, lebih cepat diakses. Tetapi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah skill, kemampuan di dalam mengelola itu. Maka teman-teman disabilitas yang mendapat pelatihan di BLK, dia latihan kerja, diharapkan juga disertai dengan latihan dalam penggunaan aplikasi digital. Jadi selain bekerja, kemudian dia bisa mempromosikan. Termasuk kemarin di Solo baru saja dibuat kafe tuli. Kemudian komunitasnya itu membuat suatu kafe ya teman-teman tuli, terbuka untuk umum gitu. Kemudian yang 2029 itu penguatan governance sama kepatuhan dunia kerja. Ini nanti biasanya ada inclusive work. Tadi sudah dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang kita selenggarakan di UNS, itu ada rangkaian kegiatan. Itu salah satunya adalah pemberian inclusive work bagi tokoh-tokoh yang memang punya komitmen tinggi terhadap inklusivitas di masyarakat. Ada yang guru, tapi tadi ada untuk yang pejabat publik. Ya, ada perlu. Saya pikir nanti di Kota Magelang juga ada inclusive work. Itu sebagai bentuk penghargaan dan itu bisa untuk memotivasi pihak-pihak yang lain. Kemudian ada standarisasi aksesibilitas, kemudian penguatan jejaring. Nah, standarisasi aksesibilitas saya yakin di kota itu sudah cukup bagus. Bahkan Bapak Ibu di kota itu kan setelah itu ada ini ya Bu, ada guiding block itu ya. Tahu guiding block ya? Tapi yang jadi soal adalah karena guiding block itu menuntun ke warung gitu ya. Jadi harusnya bebas hambatan, tapi ikuti kalau teman netra itu jalan, wah tiba-tiba pohon, tiba-tiba warung. Nah itu jadi soal. Fasilitasnya sudah bagus, tetapi juga perlu ada pengawasan terhadap fungsi dari fasilitas tersebut. Ya, oke. Kemudian yang 30 tentu nanti akan dilakukan evaluasi terhadap program ini. Ya, kemudian ada penyusunan MOU sampai dengan workshop terkait dengan hak-hak ketenaga kerjaan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, agak ngebut karena waktunya hanya 20 menit ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Nanti mohon kalau ada masukan, ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Albar. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira apa yang sudah disampaikan sudah tergambar di benak Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin bahwa di tempat bekerja Bapak Ibu di OPD masing-masing itu pasti ada mungkin ya penyandang disabilitas tertentu, dan mungkin Bapak Ibu ini mau saya kapakke gitu ya. Nah ini sudah ada gambaran yang saya kira cukup jelas. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih menjadi gandalan, mungkin bisa menjadi masukan supaya menyempurnakan roadmap ini. Dan kalau mungkin sudah ada, tetapi mungkin Bapak Ibu ingin tahu seperti apa, nanti dinas
roadmapnya lengkap pada masing-masing OPD, sehingga nanti bisa dipelajari selanjutnya untuk bisa diterapkan di lapangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Gitu. Ini ada waktu 15 menit Bapak Ibu untuk share bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya beri kesempatan untuk ketiga penanya ya. Nanti kalau waktunya masih ada kita akan tambah. 3 itu kami berharap dari Bapak Ibu yang ada di sayap kanan saya 1 orang gitu misalnya, kemudian dari tengah 1 orang, kemudian dari sayap kiri saya itu 1 orang, dan mohon menyebutkan nama dan dari OPD mana. Gitu Bapak Ibu, mohon mic untuk bisa disediakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu, nanti dicatat. Monggo dari